warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah pembelajaran 4. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita? Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Cukup lama ya. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Tiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda pertama atau agresi militer Belanda I. Selanjutnya, Perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi di Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Hasil perundingan yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2.
disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari negara-negara kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya, Perjanjian Rom-Royen pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Das Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuannya, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Selanjutnya, Konferensi Meja Bundar atau biasa kita kenal dengan istilah KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB ini, yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sekarang tugasnya, buatlah sebuah peta pikiran dari perjanjian-perjanjian yang sudah Ibu bahas tadi, dari perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rom-Royen, atau konferensi Meja Bundar. Ingat, pilih salah satu saja dan buat satu peta pikiran saja. Buatlah peta pikiran seperti peta pikiran yang sudah Ibu bahas sebelumnya. Materi ini sudah pernah Ibu bahas ya. Jadi tulis berupa informasinya saja. Kalimat tanyanya nggak usah dibuat, informasinya saja ya. Untuk lebih jelasnya putar lagi video sebelum ini. Sudah ada latihan pernah Ibu kasih, sudah pernah Ibu jelaskan. Pelajari lagi. Oke? Selamat mengerjakan latihan dari Ibu. Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Sekarang, mari kita bahas pembahasan berikut. Makna persatuan dan kesatuan yang pertama, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi. 3. Menjalin persahabatan, kekeluargaan, sikap tolong-menolong, dan nasionalisme. Contoh penerapan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Yang pertama, beribadah bersama. 2. Pembagian tugas yang adil. 3. Menikmati hiburan bersama. 4. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah.
Contoh penerapan sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Yang pertama, piket. Kedua, menghormati budaya lain. 3. Membantu teman. 4. Menaati aturan. 5. Bermain bersama. 6. Belajar bersama. 7. Menjenguk teman yang sakit. Contoh penerapan sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat. 1. Toleransi. 2. Mendahulukan kepentingan umum. 3. Memperluas pergaulan tanpa membedakan suku dan agama. Manfaat persatuan dan kesatuan. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, tentram, dan terhindar dari perselisihan. Mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Menurutku, makna persatuan dan kesatuan yakni ikatan yang tidak mudah terpecah belah, adanya rasa kebersamaan dan saling melengkapi dalam perbedaan yang ada di masyarakat. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Jawabannya, saling tolong-menolong, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, ikut dalam kegiatan masyarakat, misalnya kerja bakti, menghormati keyakinan yang dipegang orang lain. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaatnya, menciptakan kehidupan yang rukun tanpa adanya konflik. Persatuan dan kesatuan juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Silahkan baca buku temanya di rumah, atau kalau tidak mengerti lagi, silahkan putar-putar video yang sudah Ibu kirim. Jika tidak paham lagi, silahkan tanyakan kepada kedua orang tua, kakak atau abangnya di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.